Halo Sobat Otosia, hari ini kita kedatangan Kang Endang. Biasanya dipanggil akrabnya si Pak E ya, bener ya? Benar. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol soal mudik nih Pak E nih. Katanya dengar-dengar kan setiap tahun selalu mudik pas Lebaran ya. Nah, biasanya kalau orang-orang mudik kan udah mulai ngitung kebutuhan di jalan. Salah satunya tuh bensin, Ya. ya kan? Nah, kalau Pak E sendiri gimana? Kalau saya setiap mudik tidak khawatir dengan soal bahan bakar ya, bensin. Karena mobil saya ini LCGC. Nah, kelebihannya apa sih kalau LCGC itu? Kelebihannya ini kan irit ya. Irit 1000 cc 3 silinder kelebihannya. Berarti mudiknya ceria nih ya? Ceria dong. Iya, ceria karena dong. nggak mikirin bensin. Ceria Oke. dong. Oke, emang kalau mudik itu biasanya dari rumah ke Garut itu berapa bensinnya nih habisnya? Habisnya setiap tahun itu habisnya 100.000 saya tuh. 100.000? Iya, 100.000. Kok bisa 100.000 tuh gimana? Karena jarak rumah saya itu dari Cikeas ke Bandung itu 198 km. Artinya mobil LGC Agya ini konsumsi BBM-nya 1:20. 1:20. Ya taruhlah kita 200 km. 200 km 1:20 ya habislah 10 liter. Artinya 10 liter itu kalau pakai Pertalite itu 1 liter 10.000, jadi paslah 100.000 lah. 100.000 tuh ya? 100.000. Itu di Garut masih bisa jalan-jalan tuh? Masih bisa jalan-jalan, bisa ke saudara, ke ponakan, ke nenek, masih sisa itu bensin. Iya. Berarti kalau ada mitos gitu ya bilang Toyota Agya ini paling irit tuh bukan mitos itu ya berarti ya? Bukan mitos. Mobil Agya ini kan didesain untuk ramah lingkungan. Ramah lingkungan artinya untuk irit juga BBM, artinya itu tidak ada mitos. Oh, bukan mitos ya, Bukan berarti mitos. fakta tuh ya, Fakta. karena udah dicoba secara langsung. Betul. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih kenapa sih yang setahu Pak ini ya, kenapa Agya ini bisa irit? Agya ini karena irit karena ini kan mesinnya HDOSC ya, 3 silinder, artinya 12 katup, 12 katup. Jadi irit dari bahan bakar. Bisa sampai 22 km tuh Bisa ya? sampai per liter 22 ya? kilometer. Nah, apalagi mesinnya ini kan udah VVTi ya kalau nggak salah. Udah PPTi ya. Ya, konsumsinya itu ya sekitar 20 sampai 22 berarti benar ya itu Ya, ya? betul. Ya. Nah, terus selain faktor mesin yang dirancang irit juga, cara mengemudi kan juga mempengaruhi tuh. Ya. Iya kan? Nah, kadang-kadang mobilnya memang mobil LCGC, mobil irit. Tapi ada juga yang boros. Betul. Nah, itu karena cara mengemudi. Kalau dari Pak E sendiri cara mengemudi nih, itu gimana tuh? Cara mengemudi saya ya berjalan santai, terus dari situ kita nginjak pedal juga ada aturannya ya. Kalau kita terlalu ngegas itu mungkin bisa boros ya kan. Kita atur dari gas saja gitu ya untuk perjalanan. Jadi si istilahnya kakinya sekolah. Iya, kakinya sekolah. Iya kan? Kakinya harus diatur juga nih ya supaya nggak gas terlalu dalam. Betul. Sama posisi mobil ini harus stabil juga, itu mempengaruhi bahan bakar juga ya? Betul. Mempengaruhi bahan bakar. Oke. Nah, setahu saya nih, kan kalau misalnya Toyota Agya ini kan juga dilengkapi teknologi EFI, ya kan, electronic fuel injection. Jadi penggunaan bahan bakarnya itu makin irit gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini pengaruh juga itu ya, ada sistem eco, ada sistem EFI gitu ya. Pengaruh. Kerasa banget itu ya? Kerasa. Ya, kerasa banget. Nah, ini mobil beli tahun berapa sih, Pak? Saya beli mobil ini tahun 2016. 2016. Artinya hampir 9 tahun 9 ya? tahun. 9 tahun. Nah, dulu ini kenapa memilih Agya? Memilih Agya, satu
ya ramah di kantong lah. Ramah di kantong. Ramah di oke. kantong. Ramah di kantong dari hal pembeliannya ya. Pembeliannya ramah di kantong, satu, kedua ya kita menyesuaikan dengan ekonomi karena ini untuk jalan ke kantor pun juga Cikeas Tebet itu saya menghabiskan bensin itu hanya 100.000. 100.000 sehari atau gimana? 100.000 itu 4 hari. Oh, 4 hari. 4 hari ini. Irit banget kan? Irit banget. Kan? Ya. Kalau nggak salah jarak Cikeas ke Tebet itu 40-an kilo ya? Iya, 40-an kilo, sekitar pulang pergi sekitar 80-an. 80-an lah, 80 kilo. Iya, jadi 100.000 itu 100.000 untuk 4 hari. 4 hari. 4 hari. Ya. Oh, berarti irit banget itu ya? Irit dong, Ya, irit. paling irit. hanya tolnya aja ya? Tolnya aja, ya? agak-agak lumayan tolnya aja. Nah, bicara mobil nih sekarang. Kalau perawatannya, biar mobil ini tetap irit, mesinnya tetap bagus, udah 9 tahun nih ya. Kadang-kadang kan mesin mulai agak ini ya bermasalah gitu kalau udah agak tua. Nah, kalau Pak E sendiri perawatan gimana nih? Saya perawatan untuk supaya mobil ini stabil dengan kondisi kita sering operasional ya. Jalan ini kita rutin pengecekan, misalkan seperti ganti oli, tune up, ya kan. Ya pemeriksaan rutin lah, seperti servis gitu. Aki, kelistrikan dan lain-lain. Kelistrikan gitu semua ya? dicek semua, sampai kaki-kaki semua dicek semua. Nah, kaki-kaki kalau misalnya nih kalau pulang ke Garut kan ya, kita tahu lah ya jalannya kan agak-agak gimana gitu lah, nggak semulus mungkin di Jakarta atau kota besar. Masalah nggak nih dengan kaki-kaki? Alhamdulillah selama saya pakai Agya 9 tahun ya, jalan terjal ke Garut ya, ada sih goncangan sih, cuman nggak terlalu lah, nggak terlalu kenceng banget gitu, stabil gitu. Ya. Oke, Pak E mau ada pesan-pesan mungkin buat Sobat Ottosia yang mau mudik nih? Sobat Ottosia, pesan-pesan untuk mudik ya, pertama kalau pakai kendaraan coba dicek kendaraannya, terutama mesin, ganti oli, terus kalau yang jarak jauh juga kita perhatikan ban, apakah ban udah botak atau enggak, terus tekanan angin juga itu harus perlu dicek juga. Intinya kalau untuk mudik, mobil itu harus safety, harus udah ready untuk mudik. Sekian. Oke, selamat mudik ya Pak E ya. Selamat mudik. Oke. Bye-bye. Makasih Pak E. Let's go!